Yo, balik lagi sama gue Rizal Martin. Dan pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga XLM, teman-teman. Jadi beberapa waktu lalu ada yang request untuk XLM, so ya kita bahas kali ini lah, karena jarang juga kita bahas XLM, teman-teman ya. Kemudian market ya, Bitcoinnya koreksi, tapi sebenarnya overall altcoin itu tidak turun terlalu dalam ya, karena Bitcoin dominance-nya yang kemarin sempat mantul kemudian rejection kembali ya. Ini adalah salah satu faktor kenapa altcoin itu nggak terlalu deres turunnya ya. Syukurlah teman-teman ya. Kita lihat juga untuk Fear and Greed Index ini berada di level 83 ya, udah turun ya. Kemarin kan 88, 87, sekarang udah lebih turun ke 83, which is sedikit lagi itu dari extreme greed pindah ke greed gitu teman-teman, karena koreksi dari Bitcoin gitu ya. Kemudian ya XLM sendiri ini masih masuk ke dalam top 5 ya trending coin. Volume naik teman-teman ya, market cap ada sedikit penurunan tapi volume naik. And kemarin juga udah saya update untuk Bitcoin dan juga Sand gitu ya, Sandbox teman-teman. Dan kita lihat lagi untuk Bitcoin ETF flow-nya, ini sebenarnya banyak yang jualan nih tuh ya. That's why kenapa ETF flow-nya ini minus teman-teman. Tinggal menunggu data dari BlackRock, biasanya agak siakan ya dia baru muncul. Tapi ya ini adalah salah satu pengaruh juga ya kenapa Bitcoinnya merah merona, ini adanya buangan barang juga teman-teman. Kita lihat juga untuk ekonomi kalender, news event yang penting di minggu ini ya, tanggal 26, 27, 28, 29 nih ya, cukup padat sebenarnya. Ada CB Consumer, New Home Sales ya, ini jam 10 malam. Kemudian jam 2 subuh ya, dini hari ini ada FOMC meeting minutes. Kemudian nextnya itu ada GDP, ini Studio Plus Claim, Core PCE ya, ini jam setengah 8, jam 10 malam ya, beragam teman-teman. Kemudian lanjut lagi, ini ada FOMC meeting minutes lagi 28 Novembernya ya, jam 2 subuh juga. Kemudian terakhir di 29 November ini ada Chicago PMI ya, jam 9:45 malam hari teman-teman. Jadi bisa diperhatikan dan di-prepare, sebenarnya ini banyak news event penting dan ada 2 kali FOMC meeting minutes teman-teman ya, di tanggal 27 dan di 28-nya. Dan kita lihat dulu sedikit ya untuk Bitcoin dominance secara daily. Sebenarnya secara daily time frame ini terakhir adanya reject ya dari 61,31%, dia turun. Dari sini adanya support ya, 1-2 kali kena sentuhan dia mantul, dan ini sempat mantul ya, testing aja terhadap EMA21 kemudian reject lagi, which is nice ya, closingnya juga red candle seperti ini. So ya, hopefully untuk Bitcoin dominance masih bisa turun sekali lagi. Nah ini baru penentuan dan sekaligus untuk antisipasi ya kita semua. Ini next target support di sekitar 57,5 sampai 57,6% ya. Jadi antisipasi ketika memang dia masih turun, berarti untuk short termnya altcoin masih cukup lumayan kuat lah ya. Baru nanti kita lihat apakah dari sini dia mantul dulu gitu ya, mantul dulu ke bagian SNN sebelumnya di 58,45% atau memang malah dari area sini dia bablas, jebol teman-teman, breakdown gitu ya. Jadi ini menjadi area pantauan untuk saat ini yang nanyain sebentar, Bitcoin dominance. Nah ini saya tandain dengan warna hijau. Oke, jadi ini adalah key level next targetnya untuk si Bitcoin dominance secara daily. Minimal kalau kita lihat secara daily untuk Bitcoin, sebenarnya kemarin kan expect ya dia turun korektif, untuk dia nge-push lagi baru koreksi. Ternyata yang kita dapatkan malah dia retracement atau koreksi terlebih dulu. It's okay teman-teman ya. And ya ini adalah beberapa outlook yang sempat saya sharingkan ya di beberapa video yang lalu untuk Bitcoinnya. Ini adalah SNR plus juga tahanan terdekat nih ya, secara daily di sekitar 92 ribuan dolar. Kemudian baru bawahnya ini adalah previous area nih, plus juga ada EMA21 di sekitar 88.000 sampai 89.000 dolar. Jadi ini adalah 2 area target support terdekat untuk Bitcoin ya, jelang beberapa news event ke depan di minggu ini ya. Either memang dari area sini akhirnya dia nanti mampu mengalami rebound teman-teman, bisa dipantau ya sekali lagi, atau memang dia akan mengambil satu area lebih bawah. Nah ya, jadi yang nanyain kemarin, wah retracementnya kapan nih dia lanjut terus naik gitu ya, apakah ketinggalan dan sebagainya, kapan nungguin retracement ya. Ini menjadi 2 optional terdekat yang berpeluang untuk divisit sama si Bitcoinnya. Mungkin yang kemarin-kemarin ketinggalan nungguin retracement, nungguin koreksi ya, ini adalah salah satu momentum untuk si Bitcoin ketika dia koreksi teman-teman ya. Karena memang dia nggak lanjut naik, di sini kita invalidasi berarti ya. Tinggal kita pantau untuk 2 area bawahnya ini.
untuk menjadi target pemantulan ya. Nah, mantulnya nanti sekuat apa kalau memang dari level area ini kita coba pantau di lower time frame. Nah, seperti time frame 1 jam ini. Kemarin kan memang saya ada infokan ya, teman-teman. Di sini adanya inverse head and shoulder dan juga rear neckline. Sayangnya dia tidak mampu break and retest. Kita bisa lihat nih, pas nih ya. Di trend line-nya nih, di neckline-nya kita bisa lihat closingnya pas di situ tuh. Ya, jadi nggak ada break and retest nih. Bikin tail candle, drop di bawah, bikin tail candle, closing di bawah. Kemudian up lagi satu candle langsung dia drop, teman-teman. Jadi memang cuma naik sekedar retest aja sebelum lanjut turun nih. Nggak ada break and retest. Ya, kalau kita lihat secara detailnya tuh nggak ada break and retest, teman-teman. Ya. Kemudian dia jebolin juga dari previous low-nya di sini di 96 ribuan dolar ya. Di sini tuh. Kejebol, teman-teman. And dia visit lagi malah di sebelumnya. Ini kan previous high-nya dia time frame 4 jam ya. Ini kalau saya extend ya, dia ketahan di sini di sekitar 92.600-an dolar nih. Ya, so far dia ketahan di area sini. Dan kalau kita lihat sih belum adanya divergent ya, time frame 1 jam nih. Tuh, belum adanya divergent. And yang nanyain target mantula di mana, Bro? Ya, simpelnya kalau misalkan kita lihat di sini, ini ada beberapa area, akan coba saya markingin ya. Ini adalah area supply terdekat. 1. Kemudian next lagi di mana? Di sini. Ini adalah area supply kedua. Ya, ini nih yang pertama di sekitar 94.946 dolar sampai 95.234 dolar. Kemudian area keduanya ini di 95.945 sampai 96.235 dolar. Jadi ini adalah dua area yang menjadi area terdekat lah untuk si Bitcoin secara time frame 1 jam. Kemudian kalau kita gunakan Fibo dari high-nya terakhir di sini ke lowest-nya dia, and ya pas banget tuh teman-teman ya. Retracement 0,3, yes, box putih pertama. Retracement 0,5 sampai 0,6 itu di antara, ataupun box kedua berada di antara retracement 0,5 sampai 0,6-nya. Jadi bisa sekali diantisipasi ketika memang dia masih ketahan di antara dua area ini untuk lanjut turun. Jatuhnya seperti dead cat bounce pattern, teman-teman. Ya, jadi seperti ini dia drop, naik perlahan gitu ya, cuma testing aja, lanjut drop lebih dalam lagi atau lebih bawah lagi, maka ngejar untuk area 88 sampai 89.000 dolar ya untuk secara dirinya. Jadi ini bisa sekali diantisipasi kalau memang ketika dia hit dari area situ ya, mendapatkan rejection untuk lanjut turun ke area yang lebih bawah lagi. Ya, itu untuk antisipasi pada pergerakan si Bitcoin, teman-teman. Sekali lagi ya, yang menjadi concern saat ini. XLM gimana? XLM sama seperti XRP ya sebenarnya, ini cukup strong, XRP-nya strong, XLM-nya strong, dan ya ini dia udah mau visit ya ke high level di bulan Mei 2021 nih, teman-teman tuh. Jadi 0,8 dolar lah. Ini coba saya tandain dulu di sininya. Yap, ya 0,8 dolar untuk XLM, dikit lagi teman-teman ya, sedikit lagi. Jadi dia juga reboundnya strong banget. Kalau kita lihat dia mantulnya dari area bawahnya di sini, bottomnya dia ke atas itu udah sekitar 596% ya. Naiknya itu juga gila-gilaan nih untuk XLM secara daily. So far kalau nanyain XLM ya belum adanya tanda-tanda perubahan struktur, karena secara daily pun ya sama nih. Dia masih kejaga di dalam EMA21, itu pertama. Lalu kedua, adanya red candle ini sama seperti sebelumnya tuh. Ini red candle lanjut naik. Kemudian di sini ada red candle kemudian korektif tapi masih lanjut naik. Ya, jadi nggak menutup kemungkinan untuk si XLM ketika dia udah going up, sideways sebentar naik, sideways sebentar naik, and ya di sini hopefully juga ya drop sideways sebentar untuk lanjut naik lagi ke 0,8 dolar. Ya, secara daily-nya, karena ya sangat-sangat wajar ya. Ini udah 1 kali, 2 kali, 3 kali dia mendapatkan seperti tahanan lah, atau sedikit rejection yang mengakibatkan dia sideways sebentar. Nah, kalau kita lihat pada pergerakan sebelum-sebelumnya, semenjak dia adanya rejection ini 1, 2, 3 candle keempat, hari keempatnya udah lanjut naik. Di sini juga 1, 2, 3, 4, 5 malah. Ya, jadi 4 sampai 5 hari lah. Ya, kurang lebih 4 sampai 5 hari setelah adanya rejection sebelum dia lanjut naik. Jadi ya ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kurang lebih masih 2 hari lagi nih, teman-teman. Mungkin menjelang beberapa news event yang tadi ada saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Jadi XLM mungkin masih makan waktu 2 hari lagi sebelum dia going up, hopefully sama seperti pergerakan sebelum-sebelumnya. Bisa tambahkan secara daily ini sebenarnya ada area imbalance juga ya, teman-teman di sini.
Nah, ini adanya area imbalance. Coba saya isi dulu teksnya ya. Ini ada area imbalance secara time frame daily. Ya, itu di sekitar berapa, Bro? 0,353 sampai 0,435 dolar gitu. Jadi kalau misalkan nih antisipasi aja XLM ada penurunan lebih lanjut. So, ini bisa menjadi next target untuk XLM bisa visit setidaknya before dia lanjut naik lagi. Nih, kalau mendapatkan another rejection untuk XLM, ya mungkin ini akan disusul juga dengan EMA21 secara daily. Nah, kalau kita lihat time frame hourly-nya gimana? Nah, hourly-nya sebenarnya masih oke banget nih. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Kejaga di atas EMA21, sama seperti ini. Dia testing di EMA21, adanya rebound, teman-teman. Masih belum breakdown ya dari EMA21. So far masih oke. Tapi kalau dia breakdown, kita bisa pantau area berapa, Bro, di sini. Ini adalah tahanan kalau kita pantau di time frame 4 jam di 0,414 sampai 0,4545 dolar. Ya, jadi ini pas juga lah ya dengan area imbalance yang tadi juga sudah saya mention. Jadi bisa diperhatikan antara dua area ini before dia lanjut naik lagi ya. Ini adalah area pertamanya, kemudian imbalance lebih bawah itu adalah area nextnya lagi. Ya, untuk yang nanyain XLM, kalau misalkan dia masih lanjut koreksi, ini bisa menjadi area pantauan terdekatnya, teman-teman, untuk antisipasi aja. Dan kita bisa lihat juga di sini terbentuk seperti sebuah trendline ya, teman-teman. Di sini trendline resisten dan di sini juga adanya trendline support tuh, seperti triangle pattern. Ya, so tinggal dipantau dulu nanti dia breaknya kemana, breakout ke atas dulu atau dia breakdown ke bawah untuk grab likuiditas sebelum lanjut naik. Ya, ini adalah perspektif untuk XLM saat ini. So far masih strong, nggak ada yang aneh untuk XLM. Kemudian juga untuk si Bitcoinnya ya, masih adanya chance setelah dia rebound dari sini, adanya peluang naik dulu lah setidaknya ke 95.700 sampai 96.400 dolar. Nah, itu menjadi area penentu apakah dia lanjut turun atau dia ya akhirnya rebound kembali ya untuk si Bitcoin. Jadi palingan itu untuk update kali ini ya, hopefully teman-teman bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video.